Bismillahirrahmanirrahim. Al-hikmatus sabi'un min hikamil Athaillah As-Sakandari. Qala al-Imam Ahmad ibn Athaillah As-Sakandari rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi'ulumi. Man ra'aitahu mujiban an kulli ma su'ila wa mu'abbiran an kulli ma syahida wa zakiran li kulli ma alima fastadilla bizalik ala wujudi jahli. Terjemahnya Barang siapa yang kau lihat selalu menjawab setiap pertanyaan, mengungkapkan segala apa yang dia lihat dan menyebut setiap sesuatu yang dia ketahui, maka jadikanlah itu sebagai petunjuk akan kebodohannya. Sahabat Alikam semua, minggu yang lalu ya, kita membahas mengenai waridatul ilahiyah. Waridat itu artinya suatu petunjuk ya, yang Allah anugerahkan langsung ke hati, dimana ketika Allah memberikan waridat kepada seseorang itu ya, orang yang asalnya jauh dengan Allah tiba-tiba hatinya tertarik ingin dekat dengan Allah. Itu waridat, petunjuk, ilham. Orang yang asalnya tukang bobok, tukang tarok, Allah anugerahkan waridat, petunjuk. Ibadahna panggetolna, ngajina, wah luar biasa. Tidak sedikit orang seperti itu ya. Ini pembahasan kita di minggu yang lalu. Subuh kali ini Al-Imam Ahmad ibn Athaillah Sakandari mengajarkan kepada kita, sebetulnya ini khitabnya kepada para ustadz, para alim sebetulnya ya. Tapi ini berlaku buat kita juga semua. Dan kita pun di rumah kan dai kita juga ya. Di rumah udah dai juga. Khitabnya kepada para dai, khususnya umumnya mah kepada kita semua gitu Pak Didi. Ini adab seorang dai, adab seorang guru, adab seorang muallim. Ada 3 adab di sini ya. Yang pertama kata beliau, ini pepatah untuk muallim, untuk dai, untuk asatiz, man ra'aitahu mujiban an kulli ma su'ila. Seseorang yang kau lihat itu mah sangat pintar pisan, setiap pertanyaan dijawab dulu gitu. Nah ternyata salah satu adab, walaupun seorang dai, seorang yang sudah mumpuni ya, tidak harus semua pertanyaan itu dijawab bro. Ternyata ada kita mah kadang-kadang pada dadang, wah kita mah sejagoan pisannya semua pertanyaan dijawab kawe. Ternyata adab itu tidak harus semua pertanyaan dijawab, tergantung situasi dan kondisi. Kenapa tidak harus semua pertanyaan itu dijawab? Terkadang ya, seorang yang bertanya itu ada beberapa versi. Terkadang ada orang yang bertanya itu betul-betul ingin bertanya. Nah ini mah wajib dijawab. Gitu. Tapi terkadang walam masu'ila an kulli mukallafin tajriban laka. Tapi terkadang Rois, orang bertanya itu ingin nguji. Ada nggak seperti itu? Ada yang ingin nguji ya. Ada yang pertama mah tadi bertanya itu betul-betul butuh ilmu. Ini mah wayahna kudu dijawab. Yang kedua, kondisi yang kedua, terkadang pertanyaan itu bukan ingin cari ilmu Pak Dindin, ingin nguji, nyamain persepsi. Itu kudu dijawab begitu mah. Dan yang ketiga ini ada, terkadang pertanyaan yang dijawab oleh mustami itu kau sendiri belum melaksanakannya Pak Haji. Dan orang mah yang kali pinter jawab kabeh gitu ya. Fastadilla bizalika ala wujudi jahli.
seorang alim, seorang ustaz, seorang dai, seorang siapapun termasuk kita semua, ya. Kalau setiap pertanyaan itu dijawab, ini tanda-tanda alim yang bodoh. Tidak, aduh, malu, nauzubillah min wujudi jahil. Bukan seorang alim yang beradab, bukan seorang alim yang cerdas. Seorang alim ditanya, wahai alim, bagaimanakah keutamaan berkurban itu misalkan? Dia sendiri nggak pernah berkurban. Nah, yang seperti Rois nggak perlu dijawab, malu sama Allah. Ya. Nah, makanya pantesan wakana Imam Ibnu Malik radhiyallahu anhu. Ternyata Imam Malik seorang idlaukana aliman laktafa wa arafa qadruh. Seorang Imam Malik sekaliber Imam Malik ketika diberikan pertanyaan 25 pertanyaan, beliau hanya menjawab illa salasi jawaban. Kecuali hanya 3 pertanyaan yang beliau jawab. Seorang yang alim. Ditaruh ke muridnya, 5 wahai imam, kenapa engkau nggak jawab? Padahal itu engkau pasti bisa semua. Ternyata kata beliau, wa kasirun minas su'al ma la af'al. Kebanyakan pertanyaannya belum aku kerjakan, belum aku amalkan. Ini adab. Adik kita mah jarang yang seperti ini. Walaupun belum diamalkan, jelas ke BKB Bang, gitu ya. Dijelaskan kan. Tuh yang pertama. Ya termasuk Abi juga sama. Oh begitu tahu ini, waduh. Berarti orang ngejawab semua pertanyaan asa jagoanan ketua. Asa jagoanan kejawab KB pertanyaan. Ternyata wujud dijahil. Tong gitu. Mana pertanyaan yang perlu dijawab? Mana pertanyaan yang nggak perlu dijawab? Cukup la adri, aku nggak tahu. Aku nggak tahu, cukup. Nuka 2 wa mu'abbirun an kulli ma syahida. Diomong-omong apa yang kau saksikan. Ingatnya ketika kita sedang mengamalkan sesuatu, wiridan, kita sering wiridan Al-Quran, kita sering wiridan sholawat, kita sering wiridan zikir la ilaha illallah, ya. Kita sering wiridan zikir dan lain sebagainya. Pak Haji, suatu ketika kita akan diberikan sebuah pengalaman spiritual oleh Allah. Nah, ketika Allah memberikan pengalaman spiritual itu yang beraneka ragam, beraneka macam, wa mu'abbirun an kulli ma syahida. Kalau begitu diomong-omong Pak Nurman, cukup buat diri sendiri. Contoh pada dadang misalkan karena sebagainya ngurusin sholawat ya, dalai. Pak Ustaz Dadang, Pak Ustaz Didin ngurusin dalai lu khairat. Suatu ketika Allah dianugerahkan ngimpen ketemu Rasulullah. Omat belah diomong-omong gitu. Ya Allah. Wa mu'abbidun an kulli ma syahida gitu Pak. Udah keep sendiri, pegang diri sendiri saja. Illa li asatidzah, kecuali beliau sharing dengan gurunya baru boleh. Ya maka umum dia ngomong alhamdulillah abdi ngimpen sareng Rasulullah. Jadi fitnah. Ya, jadi fitnah kalau diibrahkan kepada umum. Ya, kecuali kepada guru. Ketika sang guru kita ngasih amalan tertentu, ada kejadian-kejadian ini boleh konsultasi kepada guru yang ngasih amalan. Ya, kalau ke orang lain jadi fitnah akhirnya. Ya, jadi fitnah. Saya Siti Jenar gimana? Ketika beliau dianugerahkan ku Allah ilmu tauhid, ya, karena nggak kuat lisan ini ingin mengucapkannya keilmuannya ini. Ana al-haqqu, ana al-aku ini Allah, aku ini Tuhan. Nggak kuat kedengar sama orang syariat yang belum sampai keilmuannya. Apa yang terjadi? Jadi fitnah. Gitu. Jadi fitnah akhirnya.
wa mu'abbiron an kulli ma syahida. Kalau kita ada satu pengalaman, ada satu apa, udah cukup cerita dengan guru saja. Tolong diceritakan kabatur yang umum, ya. Wa zakiron li kulli ma alim. Diomong-omong, dijelas-jelas setiap yang dia tahu. Jadi mana yang pantas diungkapkan, mana yang belum pantas disampaikan. Ya. Maka sahur Sayyidina Ali, haddisun nas biqadri ma yafhamun. Sampaikan sesuai yang dipahami oleh masyarakat. Kalau masyarakat baru level syariat, sampaikan hal tentang syariat dulu. Belum mampu ke bab thariqat, jangan dulu, jawab dulu. Baru nanti pelan-pelan naik ke bab thariqat, bab tasawuf. Ya. Kalau sudah pintu gerbang sudah masuk, naik ke hakikat. Itu pun jangan dulu ke hakikat kalau belum mampu, kepada bukan pusing deui ya. Dan nanti dulu ada waktunya, ya. Ada waktunya. Termasuk kita sekarang mutafakur alam, ya. Itu ketika kita tafakur alam itu beda-beda nanti kejadiannya tiap orang. Lihat aja nanti. Ya. Hanya ada tafakur alam ningali gunung hungkul, aduh indah pisannya Cileunyi ti luhur gitu. Cukup segitu titik. Tapi lamun kula Gusti beda anugerah hatinya yang berbeda lagi. Yang dia lihat bukan indahnya Cileunyi, yang dia lihat bukan indahnya gunung. Dia menyatu dengan alam, ketua. Ya. Menyatu dengan alam, dan hakikat kita ini sama. Liar deui dia jadi sebeda ilmu hakikat mah. Liar deui padang ulah waka engke bisi bisa oleng gitu ya Allah. Ya Rabbana ya Karim. Abdi pun belajar hakikat yang 3 bulan itu enggak bisa ngapa-ngapain. Liar. Dan itu mah nanti lah ya, ada waktunya. Ada waktunya kapan? Ya Allah anugerahkan irodatnya, nanti ada masanya. Ya Allah. Ini adab, jadi ada 3 adab buat guru, buat dai khususnya, umumnya buat kita semua. Intina malah sing bisa menyampaikan apa yang perlu disampaikan, ya. Mana yang perlu disampaikan, mana yang belum. Kalau belum sampai jangan dulu disampaikan, nanti ada usumnya untuk disampaikan. Man ra'aitahu mujiban an kulli masuila, 1. Yang kedua wa mu'abbaron an kulli ma syahida. Yang ketiga wa zakiron li kulli ma'alima fastadilla bizalika ala wujudih. Ya. Mata lamun saomong-omongna, loba saomong-omongna, kemudian juga wa mu'abbir segala dijelaskeun, segala macam ya disampaikan, anu can mampu disampaikan. Itu mah fastadilla bizalika wujudi jahli, maksudnya mah kurang adab. Kurang adab. Ada disebut bodoh mah terlalu ekstrim. Bodoh kamu mah itu ekstrim teuing. Ekstrim teuing. Alhamdulillahirabbil alamin. Digebet teh muncak gunung. Siap. Anggi mau ikut muncak gunung? Ikut tuh alhamdulillah ya. Asep. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Wa as'aluhu at-taubata wal maghfirata wal hidayata lana innahu huwat tawwabur rahim. Astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Wa as'aluhu at-taubata wal maghfirata wal hidayata lana innahu huwat tawwabur rahim. Astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwa atubu ilaih. Wa as'aluhu at-taubata wal maghfirata wal hidayata lana innahu huwat tawwabur rahim. Bagus bukan? Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyyi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyyi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyyi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Lillahi ta'ala al-Fatiha.
وإلى روح سيد أبي عبد الله محمد بن سيد سليمان الجزولي الشريف الأنصاري رضي الله عنه وإلى روح جميع المشايخ وأصحاب الإجازة رحمهم الله ونفعنا بهم وإلى روح آبائنا وأمهاتنا وجداتنا وجداتنا جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافيهم واعف عنهم واكرم نزلهم ووسع مدخلهم برحمتك يا ارحم الراحمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. والله
بك على رب السماء والأرض صل على سيدنا محمد أكرم الأسباب القائل وسعادة والاستنصار المنصوعة في سورة الأعراف الملتقاة من أسباب والمشروع والانضباط والسلطان والخلاص ذلك الخالق بنعمتك الذي هديت به وبينت به سبيل الأحرام اللهم إني أسألك بأفضل مسألتك وبحق أسمائك إليك وبما عليك وبما مننت علينا بسيدنا محمد نبينا صلى الله عليه وسلم فاسألك من الضلالة وأمرنا بصلواتك على محمد بصلواتك عليه درجة المقربة وعلى من كان تعظيما ولأمرك وتبيعا وسيدنا ومنتجنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في آداء حقه قبلنا إذا آمنا منه وصدقنا واتبعنا النور الذي أنزل عنه وقلنا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وبارك العبادة بصلوات الله الذين فريضة بالتراويح وعدد قدر بالطاقة على نفسك والمسلمين عن صل على الله وملائكته على سيدنا محمد عبدك ورسولك نبي وصحبه ومؤمنين ربك وقلنا صلواتك وحمدك انك حميد مجيد اللهم ارفع درجات مقام محمود تكبير وملائكته وبنعمته ونحمل الثواب مقام ورفعات ورفعات ولبيته ما تقرب في عين سيدنا محمد